اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat bisa tidur, nikmat bisa bangun kembali, nikmat menghirup udara segar, nikmat menjalankan dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram, masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Dan pada subuh hari ini kita akan membaca hadis tentang harta, yang berkaitan dengan harta, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan wa an Khawlata al-Ansariyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Iya, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Akhrajahul Bukhari. Dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada beberapa orang, yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin, ada mereka-mereka yang mendistribusikan atau membelanjakan harta Allah Subhanahu wa taala di jalan yang tidak benar. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka baginya adalah neraka pada hari kiamat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 3118. Nah,
Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan di awalnya, innad dunya khadirah hulwah wa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Kata Nabi, sesungguhnya dunia itu hijau dan manis, dan sesungguhnya ada beberapa orang yang membelanjakan harta Allah di jalan yang tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Ini dalam lafadznya Imam Ahmad. Nah, di dalam hadis ini jelas terkait dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun harus membelanjakannya di jalan Allah. Tidak boleh kita membelanjakannya kecuali pada apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara kita mensyukuri nikmat harta yang diberikan kepada kita. Tidak ada jalan untuk mensyukuri nikmat harta kecuali dengan hal tersebut kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kapan seseorang membelanjakannya bukan di jalan Allah, pada hal yang tidak diizinkan oleh Allah, maka harta tersebut menjadi sia-sia dan dia telah menelantarkan amanah yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan hal tersebut dia diancam dengan siksaan. Iya, sebagaimana disebut dalam hadis ini, falahumun nar yaumal qiyamah. Baginya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini diterima dari salah seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah Al-Ansariyah. Iya, nama lengkap beliau adalah Ummu Muhammad Khawlah bintu Qais bin Qahad Al-Ansariyah An-Najjariyah. Nah, dan ada yang mengatakan nama beliau adalah Khawlah bintu Thamir. Khawlah bintu Thamir. Beliau masuk Islam dan berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, yang merupakan sayyidus syuhada, pimpinannya para syuhada. Beliau meninggal pada perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, dari pernikahannya dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau radhiyallahu anha melahirkan beberapa orang anak, di antaranya Ya'la, Umarah, dan 2 orang putrinya lagi. Nah, ketika Hamzah mati syahid di perang Uhud, iya, Khawlah radhiyallahu anha dinikahi oleh Hamdalah ibnu Nu'man ibni Ajlan Al-Ansari Az-Zuraqi, sehingga dari sana melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad. Nah, dan beliau juga dikenal dengan kunyah tersebut, yaitu Ummu Muhammad. Nah, ini terkait dengan sahabiat yang meriwayatkan hadis ini, sehingga Khawlah ini berarti masih ada hubungannya dengan Nabi, karena dia adalah istri dari paman beliau, maka beliau radhiyallahu anha masih bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Hadis ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum berkaitan dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan dia merupakan bahagian dari nikmat dunia. Makanya disebutkan dalam lafaz Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan innad dunya khadirah hulwah. Sesungguhnya dunia itu hijau dan manis.
Nah, dalam riwayat yang lain terkait dengan hadis tersebut ada tambahan, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis kehijauan, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian di dunia ini silih berganti, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Fa inna ahlaka bani Israel kanat fin nisa, karena yang telah menyebabkan binasanya Bani Israel adalah karena sebab wanita. Nah, maka seseorang di dalam urusan dunia hendaknya dia berhati-hati darinya. Jangan sampai dia tertipu dengan kehidupan dunia yang fana, kehidupan dunia yang sementara, sehingga dia pun lalai dengan agamanya, dia pun tidak memperdulikan agamanya, padahal dia sadar bahwa dunia itu hanyalah kesenangan yang terkadang memperdayakan banyak manusia. Harusnya dunia kita jadikan sebagai tempat untuk kita banyak-banyak berbekal dengan amal saleh. Oleh karenanya dunia itu ibarat ladang atau sawah untuk kita bercocok tanam. Apabila kita menanam tanaman-tanaman yang baik dan kita banyak merawatnya, niscaya kita akan menuai hasil yang baik. Sebagaimana apabila seorang petani menanam, kemudian dia perhatikan tanamannya, maka dia akan menuai, akan memanen hasil sawahnya dengan baik. Tapi apabila dia tidak memperdulikannya, ya, apalagi dia tidak tanami, maka tidak akan ada hasil yang bisa dia peroleh. Nah, itulah ibarat seseorang yang hidup di dunia. Makanya Nabi SAW berpesan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau di waktu sore, maka jangan tunggu waktu subuh untuk beramal. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau di waktu subuh, maka jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Faqud min sihhatika limaradik. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, wa min hayatika limautik. Dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematian menimpa dirimu. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang ketika hidup di dunia hendaknya dia memandang dunia ini, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perumpamakan. Iya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis memperumpamakan dunia itu, iya, tidak seberat sayap nyamuk. Nah, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia itu law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha surbata ma'in. Andaikan dunia seberat sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Andaikan dia berharga seberat sayap nyamuk, ya, niscaya orang kafir tidak akan diberikan minum. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kafir nikmat dunia, karena saking tidak berharganya dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai seekor kambing, kemudian
menawarkan kambing tersebut, bangkai kambing tersebut kepada para sahabat. Siapa yang ingin membelinya dengan harga sekian? Maka para sahabat pun merasa aneh dengan tawaran Nabi itu. Iya, kemudian kata Nabi, siapa yang ingin mengambilnya secara gratis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, andaikan kambing ini hidup saja, belum tentu kami mau membelinya, karena dia cacat. Apalagi dia sudah menjadi bangkai. Untuk apa kami membelinya ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW mengungkap hikmah dari pertanyaan atau penawaran beliau tersebut, ya. La dunya huwa ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum. Sesungguhnya dunia itu lebih rendah di sisi Allah seperti atau melebihi kalian memandang rendah bangkai kambing ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, walaupun demikian bukan artinya seseorang itu sama sekali meninggalkan kehidupan dunia. Iya, tanpa mau bekerja, tanpa mau berusaha, tentu tidak. Ya, maksudnya kalian jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia sehingga melupakan agama kalian atau menomorduakan agama kalian. Hendaknya seseorang tetap lebih mengutamakan agamanya di atas apapun. Iya, dia mengutamakan agamanya di atas segalanya, dan jangan sampai dia menjadi lalai karena hartanya. Nah, karena memang harta itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah. Iya, Allah menjadikan harta itu sebagai fitnah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama aw annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Maksudnya fitnah adalah ujian dan cobaan. Jadi harta dan apa yang ada pada diri kita itu merupakan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sana Allah ingin melihat apakah manusia bisa menunaikan haknya ataukah tidak. Nah, maka ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, di sini disebutkan ada beberapa orang, ya, ada banyak orang yang mereka mendistribusikan harta Allah, yang mereka membelanjakan harta Allah di jalan yang tidak benar. Perhatikan ayat ini atau hadits ini, dikatakan mereka itu membelanjakan hartanya Allah. Jadi dikatakan malullah, hartanya Allah. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa harta yang ada pada kita sejatinya bukan milik kita, tetapi miliknya Allah. Sebab Rasulullah mengatakan orang-orang itu membelanjakan hartanya Allah di jalan yang tidak benar. Ini menunjukkan bahwa harta yang kita dapatkan hakikatnya bukanlah kepunyaan kita, tetapi kepunyaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya dinamakan amanah. Apa yang namanya amanah itu? Barang titipan. Kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita, apakah barang itu lantas menjadi kepunyaan kita? Tentu tidak, ya kan? Itu titipan. Walaupun titipan tersebut bukan artinya seperti barang titipan yang kita tidak boleh pergunakan. Allah titipkan harta kepada kita dan Allah berikan kepada kita pembolehan untuk membelanjakannya. Akan tetapi disyaratkan tidak boleh membelanjakannya di jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nah, kalau manusia kan menitipkan barang kepada kita, sama sekali kita tidak boleh pergunakan itu barang titipan kecuali atas dasar izin orang yang menitipkannya. Dan tidak boleh kita jual, kita belanjakan, kita habiskan, tidak boleh. Karena dia sebatas barang titipan. Nah, kalau Allah menitipkan harta, Allah bolehkan kita untuk menghabiskannya, silahkan. Tetapi harus di jalan yang benar.
Iya, minimal harta itu habis di jalan yang mubah, bukan di jalan yang haram. Ya, karena tidak semua orang yang menghabiskan hartanya untuk ketaatan. Terkadang dia menghabiskan hartanya untuk hal yang mubah, yakni untuk maslahat dirinya, untuk kepentingan dirinya. Ya, minimal jangan sampai dia menghabiskannya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan. Iya, maka harta Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kemaslahatan hamba. Dia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menamakan harta itu dengan khairan. Di dalam Quran Allah menamakan harta itu dengan khair. Khair artinya kebaikan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Telah ditetapkan atas kalian apabila salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian, apabila dia meninggalkan khairan. Khairan di sini maksudnya malan, yaitu harta. Kalau dia meninggalkan harta, hendaknya dia berwasiat. Nah, jadi Allah namakan harta itu dengan khair. Juga di dalam surat Al-Adiyat ayat 8 Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada al-khair. Al-khair adalah harta. Nah, kenapa harta disebut dengan al-khair? Sekali lagi, al-khair artinya kebaikan. Iya. Dan lawannya adalah asyar, kejelekan. Artinya jangan sampai harta ini disalahgunakan sehingga harta yang tadinya khair disebut dengan kebaikan berubah menjadi syar, berubah menjadi keburukan. Nah, bagaimana harta itu bisa menjadi khair bagi seseorang, menjadi baik bagi seseorang? Ya, karena dengan harta seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ibadah-ibadah itu ditunjang dengan adanya harta. Ya kan? Kita mau beribadah sangat banyak kaitannya dengan harta. Iya. Seorang misalnya mau sholat, bagaimana caranya dia mau sholat kalau dia tidak punya pakaian? Dan pakaian itu dia beli dengan hartanya. Iya kan? Terkadang dia butuh kendaraan, dan kendaraan itu dia beli dengan hartanya. Ketika dia mau menjalankan ibadah puasa, dia mau sahur, dia mau berbuka, bagaimana caranya dia mau mendapatkan makanan sahur dan makanan berbuka kalau dia tidak membelinya? Dan membelinya lagi-lagi dengan harta. Apalagi berkaitan dengan ibadah zakat, oh itu berkaitan dengan harta semuanya. Haji dan umrah itu diperlukan kemampuan harta. Jadi sangat banyak ibadah-ibadah itu ditunjang dengan harta. Apalagi kalau kita berbicara tentang infak, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Nah, inilah kenapa Allah sebut harta itu dengan khair, kebaikan. Karena harta itu bisa menunjang kita dan bisa menjadi pendukung bagi kita untuk menegakkan ibadah. Tanpa harta sulit bagi kita untuk menegakkan ibadah, ya kan? Hampir semua ibadah itu ada kaitannya dengan harta. Ada kaitannya dengan harta. Nah, maka disebut dengan khair, kebaikan. Tetapi sebagaimana al-khair, kebaikan, bisa terkadang berubah menjadi syar, keburukan. Dan harta juga sifatnya seperti itu. Bisa harta ini berubah menjadi keburukan. Kapan? Ketika kita membelanjakannya bukan di jalan Allah. Maka yang tadinya khair berubah menjadi syar, berubah menjadi keburukan. Nah, maka ini dari peringatan, ya, hendaknya kita
memanfaatkan harta yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, ya, sebab dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan dia untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, dan niatkan dengan hal tersebut dia beribadah kepada Allah. Seseorang, ya, bukan hanya tatkala dia bersedekah itu sebagai perkara yang dengannya dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, tetapi ada bentuk-bentuk sedekah yang lain, termasuk di dalamnya tatkala dia menafkahi dirinya, tatkala dia menafkahi keluarganya, itu pun sedekah dari dirinya kepada keluarganya. Iya, karena sedekah itu tidak terbatas. Seseorang, ya, bersedekah untuk yang lain, untuk pembangunan masjid, madrasah, atau semisal dengan itu. Tetapi ya, banyak pintu-pintu sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi seseorang. Dan yang namanya sedekah itu tidak menunggu seseorang itu harus menjadi kaya terlebih dahulu baru dia mau bersedekah. Dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Iya, sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan dia menganggap remeh sedekah yang dia berikan. Boleh jadi sedekah yang dia berikan itu lebih baik, walaupun dia bersedekah dengan harta yang sedikit, tetapi boleh jadi itu lebih baik dari orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak. Ya, kita tidak tahu. Ya, terkadang dengan niat Allah Subhanahu wa taala membesarkan amalan yang kecil. Ya. Dan dengan niat amal yang besar bisa berubah menjadi kecil. Makanya disebutkan di dalam riwayat bahwa 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 1000 dirham. Ya, bagaimana caranya bersedekah dengan 1 dirham bisa mengalahkan orang yang bersedekah dengan 1000 dirham? Ya, karena orang yang bersedekah dengan 1000 dirham ini dia punya harta jutaan atau bahkan miliaran dirham, sangat banyak. Dia keluarkan 1000 itu tidak ada artinya bagi dirinya. Sementara yang bersedekah dengan 1 dirham ini ternyata dia cuma punya harta 2 dirham saja. Sehingga kalau dia sedekahkan 1 dirham, seakan-akan mensedekahkan separuh hartanya, dan itu lebih utama. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang bersedekah itu tidak harus dia kaya terlebih dahulu. Nantilah tunggu saya mapan dulu baru saya sedekah. Nantilah tunggu saya kaya dulu baru saya sedekah. Tidak. Bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Iya, belanjakanlah harta sesuai dengan kemampuan. Nah, boleh jadi apa yang kita sedekahkan itu ternyata lebih bermanfaat dari orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kita membelanjakan harta kita, dan itu merupakan hal yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis, la tazulu qadama bani adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Dalam riwayat lain, an arba. Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartamu, di mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari hadits Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nah, dan haditsnya sahih dan juga datang dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini menunjukkan bahwa harta adalah perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari dan berjumpa dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ternyata berjumpa dengan sahabat Umar.
Jadi ketika malam itu berkumpul 3 orang sahabat ini, berkumpul 3 orang yang mulia ini, Rasulullah, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar. Ketika Abu Bakar berjumpa dengan Umar di awal kalinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, ada apa kau keluar malam-malam?" Nah, kata Umar radhiyallahu anhu, "Aku keluar karena aku merasakan lapar dan tidak ada makanan di rumah." Kata Abu Bakar, "Saya pun demikian wahai Umar. Aku keluar malam ini karena aku kelaparan dan tidak ada makanan di rumahku." Subhanallah. 2 orang sahabat ini keluar karena kelaparan. Kemudian mereka berjalan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga keluar di malam itu. Kemudian ketika berjumpa bertanya, "Ada apa yang ya Rasulullah engkau keluar?" Kata Rasulullah, "Aku keluar karena sebab yang sama yang menyebabkan kalian berdua keluar." Apa itu? Rasulullah SAW pun lapar. Allahu Akbar. Ini 3 orang mulia di malam hari kelaparan. Siapa mereka ini? Ya, orang-orang yang mulia. Rasulullah, Abu Bakar, Umar keluar di malam hari karena kelaparan. Tidak ada makanan di rumah. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika itu berkumpul 3 orang ini, nah, dan mereka akhirnya bertamu ke dalam rumah salah seorang sahabat yang mulia ketika itu. Ketika datang ke rumahnya, ternyata sahabat itu tidak ada. Yang ada cuma istrinya saja. Nah, akhirnya tidak beberapa lama sahabat yang dijumpai oleh Nabi SAW ini pun datang, ya. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada pada hari ini orang yang lebih berbahagia daripada saya. Telah datang kepada saya Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, 3 manusia terbaik di dunia pada saat itu. Nah, akhirnya sahabat ini pun mempersilahkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dijamu oleh sahabat yang mulia tadi. Dijamu oleh sahabat yang mulia tadi. Nah, kemudian mereka pun makan, mereka pun minum, ya. Setelah mereka selesai makan dan minum, alhamdulillah, ya, yang tadinya lapar menjadi hilang dari Rasulullah dan 2 orang sahabatnya ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidaklah apa yang kalian makan dan minum pada hari ini, pada malam hari ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tanya kelak pada hari kiamat. Iya. Rasulullah SAW membaca ayat di dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im." Kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Iya. Ini Nabi SAW menyebutkan setelah beliau makan, Abu Bakar dan Umar makan, itu kan nikmat. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian makan ini. Nah, maka demikian pula kita, iya, terhadap harta yang kita dapatkan, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang masuk ke dalam perut kita, itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mintai pertanggungjawabannya kepada kita. Nah, sehingga hal ini menuntut kita untuk berhati-hati terkait dengan harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Belanjakanlah ia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita membelanjakannya dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan bahwa tatkala seseorang membelanjakan hartanya harus dalam jalan pertengahan. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67, ya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, lihat sifatnya bagaimana, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, wa lam yafturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi mereka pertengahan di antara dua hal tersebut. Jadi tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Iya. Tidak pula kikir. Nah, ini tercakup di dalamnya dalam semua perkara, entah itu untuk diri kita, demikian pula untuk keluarga kita. Ketika kita memberikan harta kepada istri dan anak kita, ketentuannya lam yusrifu, jangan terlalu berlebih-lebihan royal, dan juga jangan terlalu kikir dan pelit di dalam memberikan kepada keluarga. Wa kana baina dzalika qawama, hendaknya berada di jalan pertengahan. Hendaknya berada di jalan pertengahan. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan juga jangan terlalu mengelurkannya ya dengan sangat pemurah, akan tetapi jadilah fataq'uda maluman mahsura, sehingga kamu pun menjadi tercela dan menyesal di kemudian hari. Nah, ini karena terlalu berlebih-lebihan atau terlalu kikir. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu memboros-boroskan hartamu, sesungguhnya orang-orang yang mubadzirin, yang memboroskan hartanya, yang mubadzir, maka dia adalah kawan syaitan. Juga dalam ayat yang lain, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi ada namanya israf, ada namanya tabdzir. Apa bedanya? Mubazir, kalau kita bilang kan mubazir. Ada namanya israf. Kalau kita biasanya bilang mubazir itu kalau ada makanan sisa, mubazir. Sebenarnya itu kurang tepat. Lebih tepatnya kalau disebut israf. Kalau mubazir itu bedanya dengan israf hampir mirip. Dia memang sama-sama berlebih-lebihan. Tetapi kalau mubazir, apabila itu di jalan maksiat, memang untuk maksiat, ya, membeli membelanjakan hartanya untuk beli khamar, beli rokok, ini kan memang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mubazir kalau begitu. Tetapi kalau israf, dia membelanjakan hartanya untuk hal yang boleh, tetapi secara berlebihan. Misalnya ketika dia membeli makanan dalam jumlah porsi yang banyak, akhirnya makanan itu terbuang-buang. Ya, ini namanya apa? Israf namanya. Karena asalnya membeli makanan untuk keperluan sendiri, keperluan keluarga, itu kan boleh. Tetapi kalau dia beli secara berlebihan, masuk dalam israf. Ya, termasuk di dalamnya, ya, kalau dia membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak dia pergunakan, ya, istilahnya hanya sekedar koleksi-koleksian, ya. Biasa terkadang para ibu-ibu ya membelanjakan hartanya beli sesuatu yang terkadang ya dia tidak terlalu gunakan, hanya untuk hal-hal yang terkadang ya kurang manfaatnya. Sudah punya tas yang banyak, beli tas lagi. Nah, atau hal-hal yang lainnya. Ya, kalau dia pergunakan tidak ada masalah. Tetapi terkadang ada sebagian orang membelanjakan hartanya sekedar koleksi saja, beli saja. Nah, ini ada harta, dia tidak tahan hartanya itu kecuali dia harus belanjakan untuk kepentingan dirinya. Memang hartamu, ya kan? Silahkan kamu belanjakan, tetapi
Ya, ketahuilah bahwa di dalam harta kita juga ada hak orang lain. Ya kan? Kalau misalnya kita sudah cukup dengan apa yang diberikan, ya janganlah menambah sesuatu yang berlebih-lebihan sehingga menimbulkan israf. Ya, sekali lagi, bukan artinya seseorang dilarang untuk membelanjakan hartanya untuk keperluan dia, walaupun pada sesuatu yang sifatnya mewah atau apa, silahkan, tidak ada masalah. Ya kan? Seseorang misalnya butuh kendaraan yang lebih bagus, dia butuh untuk hal tersebut, dia belikan hartanya untuk kendaraan yang lebih bagus, silahkan, asalkan apa? Dipergunakan. Ya, ada kan sebagian orang beli harta itu sekedar untuk pamer, untuk memperlihatkan, oh saya ini sultan juga, saya ini orang kaya juga. Nah, belanja koleksi, ya, untuk dipamerkan sekedar itu. Subhanallah, ini namanya israf, namanya, tidak boleh. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sama kalau beli makanan misalnya, ya belanjalah seadanya, secukupnya. Jangan sampai makanan kita itu akhirnya terbuang. Iya kan? Terkadang seseorang beli makanan akhirnya banyak makanan itu dan hari-hari terbuang. Nah, ini yang seperti ini harus dia perhatikan. Ya. Jangan sampai dia melihat, tidak ada masalah, kan harta saya juga. Ya betul. Nah, tetapi di dalam syariat kita dilarang untuk israf. Jadi apa tadi bedanya tabdzir dengan israf? Kalau mubazir itu belanjakan harta memang dalam maksiat, itu baru dikatakan mubazir. Tapi kalau membelanjakan harta dalam hal yang boleh tetapi berlebihan, namanya apa? Israf. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan lihat bagaimana ancaman dari Nabi SAW terhadap orang yang menyalahgunakan harta ini, sehingga dia pun membelanjakan di jalan yang tidak benar. Kata Nabi apa? Falahumun nar yaumal qiyamah. Baginya adalah neraka pada hari kiamat. Nah, ini naudzubillah, menunjukkan kata para ulama bahwa perkara ini bukan dosa kecil tapi dosa besar. Iya, seseorang yang membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah, itu termasuk dari dosa besar. Nah, yang bisa menyeret pelakunya ke dalam api neraka wal iyadu billah. Iya, maka seseorang hendaknya teliti di dalam perkara harta ini. Ya, selain dia harus memastikan hartanya tersebut bersumber dari hal yang baik, yakni dari sesuatu yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yakni ketika kita dapat harta harus kita pastikan itu halal dan baik, halalan thayyiba. Ya. Kalau halalan thayyiba itu halal usahanya, cara mendapatkannya. Thayyiba itu artinya zatnya harus bagus, zatnya harus baik, zatnya memang halal, bukan haram. Nah, baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, di dalam hadits ini juga terdapat isbat tentang neraka dan ancaman bagi orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan api neraka. Nah, dan neraka itu sudah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia salah satu makhluk yang kekal abadi. Dia adalah salah satu makhluk yang kekal abadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dan siapkan dia untuk orang-orang yang kafir dan durhaka kepadanya. Sebagaimana surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada pada hari ini, Allah ciptakan untuk mereka yang beriman dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kita paparkan pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah pahala saya
terhapus jika menceritakan ibadah kepada orang lain bertujuan menyadarkan orang itu agar dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Iya. Kalau misalnya ya dengan niatan tersebut, maka insyaallah taala kalau ada seseorang yang ada pertanyaan tadi ya, ketika dia menceritakan ibadahnya tetapi dengan tujuan apa? Supaya orang tersebut termotivasi ya kan untuk melakukan ibadah yang dia lakukan. Yang seperti ini tidak ada masalah. Nah, yang seperti itu tidak ada masalah. Ya hanya tentunya dia harus menjaga niatnya. Dia harus menjaga niatnya. Ya karena kita tidak tahu ya. Jangan sampai muncul dari dia perasaan ujub, bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Nah, kalau seperti itu maka bisa menghapuskan pahalanya. Tetapi kalau niatnya semata untuk memotivasi orang, dia bercerita tentang ibadah dia, bukan bermaksud untuk berbangga, tetapi bermaksud untuk memotivasi orang. Yang seperti itu tidak ada masalah. Yang seperti itu tidak ada masalah, bahkan terkadang bagian dari dakwah di jalan Allah. Ya terkadang orang itu kan baru mau bersemangat ketika ada kisah-kisah atau cerita-cerita pengalaman yang disebutkan, baru dia mau lebih bersemangat menyampaikan, lebih bersemangat untuk melakukan, ya kan? Nah, hanya di sini ya perkaranya tipis, ya kan? Jangan sampai dia berpindah niatnya, akhirnya merasa ujub, bangga. Nah, itu yang bisa menghapuskan pahalanya. Selama dia masih bisa jaga itu, maka insyaallah taala tidak mengapa. Nah, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kebaikan-kebaikan dirinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa aku ini adalah orang yang paling tahu ya terhadap haditsnya Nabi. Bahkan tidak ada, kata beliau, satupun ayat di dalam Al-Qur'an melainkan aku tahu tafsirnya bagaimana. Ya kan? Aku tahu di mana dia turun, ya, pada peristiwa apa itu turun. Ya, beliau ceritakan kebaikan dirinya. Apakah itu bermakna ujub? Tidak. Ini sahabat Nabi. Tetapi beliau ceritakan itu untuk memotivasi orang. Yang sama seperti yang ditanyakan tadi, ya, insyaallah taala dengan niatan itu tidak ada masalah bagi kita, bahkan bisa jadi itu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita mengajak orang untuk lebih baik. Nah, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.